Teman-teman pada tahu nggak Pak awal-awal? Awalnya tidak tahu Tidak suami tahu, istri, iya. bahkan promotor saya aja terakhir setelah ketemu baru, tahu bahwa Tahu. kami itu suami istri. Kayak mana nanyanya Pak awalnya Pak? Dapat dari langsung Bapak atau dari Eee, teman-teman es UMM? saya ceritakan Ya, saja, kemudian, heeh, begitu saya ketemu, kemudian heeh. saya kenalkan, saya Iya. bilang, "Ini mantan pacar saya," Iya. gitu kan, kaget. Kaget. Oh, Promotor saya kaget gitu, iya. oh baru tahu, saya Baru kaget, "Oh tahu. kenapa nggak bilang-bilang dari Nah, awal?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Universitas Lancang Kuning yang membahas, berdiskusi berbagai topik ataupun informasi tentang Lancang Kuning, mulai dari dosen, alumni, maupun mahasiswa. Di hari ini dan di siang hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang merupakan dosen Fakultas Kehutanan dan Sains Unilak. Ada banyak, informasi yang akan kita gali kepada 2 narasumber ini. Yang pertama adalah, Bapak Dr. Hadinoto, kemudian Ibu Dr. Eni Suesti. Apa yang menarik bagi, Unilak dan 2 narasumber ini, sebagai informasi adalah beliau berdua, mampu menyelesaikan program studi doktor secara bersamaan di UMM, benar Pak Hadi? Di hari yang sama, di ujiannya juga di jam yang berdekatan, kemudian, selesai juga bersamaan. Selamat datang Pak Dr. Hadi, selamat datang Ibu Eni, kami ingin mengucapkan selamat atas, raihan gelar doktor. Terima kasih. Oke, ada banyak yang kami ingin cari informasi dari Ibu dan Bapak berdua, karena kami mendapat informasi bahwa, suami istri yang menyelesaikan program doktor di hari yang sama, ternyata beritanya, eee, tayang dan dimuat banyak media di Malang. Ini menjadi menarik, kenapa, bisa mungkin, selesai secara bersamaan, seperti apa sih kuliahnya, bisa bareng-bareng. Untuk pertama saya minta waktu kepada Pak Dr. Hadinoto, gimana sih, bisa bareng-bareng ini? Silakan Pak. Terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya kuliah S3 ini kan sebenarnya memang, suatu kewajiban bagi Oke, dosen, untuk, memberikan nilai plus lah bagi, ya, itu sendiri. ya. Jadi kami itu sebenarnya, kalau dari sisi umur sudah Iya, cukup juga gitu ya, iya, iya, eee, dari atas, 50, tapi karena mungkin masih semangat, untuk semangat. bisa Oh, memberikan contoh juga kepada iya, yang muda, iya, sehingga kami berdua iya, memang, sepakat untuk bisa sepakat. melanjutkan, secara bersama-sama dan masuknya sama gitu ya, Iya, dan dalam program, studi yang sama iya, gitu ya. Dan kebetulan Unilak itu sudah bekerja sama, oke, dengan UMM iya, dalam pendidikan ini, sehingga ada beberapa kemudahan-kemudahan yang oke, didapatkan, nah, oleh kami. Dan, kami juga, secara langsung dan tidak langsung mendapatkan support dari, Unilak juga oke, dalam perkuliahan ini mhm. gitu ya. Kemudian juga UMM memfasilitasi bagaimana kami, Nih, sudah, menjalani beberapa, tahapan gitu iya, ya. Tahapan iya, pertama ya kuliah, kemudian, melakukan, penelitian, iya, kemudian, kami, selanjutnya, ada beberapa tahap, yaitu ada kelayakan, iya, ada seminar iya, proposal, ada seminar hasil iya, gitu, iya, kemudian ujian tertutup dan terakhir iya, terbuka. Jadi memang ada 5 tahapan yang dilalui. iya, Cuman modalnya kami, semangat saja, iya, semangat, yang, mungkin barangkali juga semangatnya tidak seperti semangat anak muda, iya, tapi iya, dengan iya, umur yang sudah iya, seperti ini, kami mencoba untuk bisa ah, mengikuti irama yang, diberikan oleh UMM itu sendiri oke. dalam perkuliahan. Mungkin secara singkat. Kalau Ibu, Bu Eni, gimana Bu? Sebenarnya sih selesainya kan berdua ini sekolah ini tentu amat Allah yang Maha Kuasa kan. Siap,
kemudian dukungan dari berbagai pihak yang Iya. luar biasa gitu. Alhamdulillah Iya. gitu, kami juga surprise gitu dengan berbagai dukungan, terutama dari institusi kan, Iya, dari kuning, Bu, ya. Rancang Kuning gitu, baik dari terutama materi gitu Iya. ya, ada dukungan gitu, Iya. kebijakan rektor Iya. sekarang gitu. Kemudian bantuan dari dukungan dari teman-teman di fakultas. Oke. Kemudian yang tak kalah ini memudahkan kami dukungan dari berbagai pihak dalam proses Iya. penelitian, Iya. dan semangat Iya. dari teman-teman, Iya. terutama dari keluarga ya. Iya. Kebetulan karena berdua berpasangan begini Iya. kemana-mana, jadi Iya. semakin semangat gitu. Motivasi, Pak, ya? Motivasi gitu. Iya. Bu, ini maksudnya memang sama, Bu, ya? Sama, maksudnya sama. Deal-nya, Heeh. deal untuk memutuskan kuliah bareng itu di apakah posisinya di kampus atau di rumah atau sama anak-anak, itu gimana, Bu? Sepakat deal? Oke. Boleh tahu nggak, Bu? Ya. Ya, jadi tadinya kami, terutama saya udah daftar S3 di tahun 2003. Setelah lulus S2 langsung mendaftar S3. Cuman karena qadarullah ya belum saat itu diizinkan. Baru tahun 2021 ada tawaran gitu kerjasama UMM dengan Unila. Tiba-tiba langsung ingin aja gitu. Langsung saya ngajak Bapak gitu. Ya udah kalau nggak sekarang kita nggak lagi mungkin gitu. Oh, berarti yang duluan Ibu yang ngajak. Bapak langsung oke. Iya, jadi sebenarnya kan kami juga sudah mendaftar S3 pada tahun 2013 gitu ya. Berarti beda kampus nih? Di Unri waktu itu. Udah dapat surat izin dari Pak Rektor. Tapi karena suatu hal akhirnya kami nggak jadi berdua. Akhirnya tadi sudah disampaikan pada tahun 2021 akhir itu. Mungkin tadi gitu ya. Karena mungkin qadarullah juga kita bisa mendaftar bareng-bareng. Di tahun berapa Bapak masuk ke UMM, Pak? 2021 akhir. 2021 akhir. Ya, jadi 2021 semester genap. Semester genap. Berarti ini tepat 4 tahun, Bu? 2,5 tahun. 2,5 tahun selesai doktor ya? Iya. Oh, berarti karena bareng-bareng ini motivasi dong, Pak? Iya. Karena mungkin salah satunya itu. Itu ya, Pak ya? Iya. Oke. Mungkin juga ya. Tapi kan mungkin juga banyak motivasi yang lain. Tapi mungkin yang lebih unik adalah karena kami pasangan suami istri. Mungkin saling mendukungnya berbeda dengan mungkin kalau dengan teman atau mungkin yang lain. Iya. Program studinya sama, Pak? Apa, Pak? UMM, Pak? Iya, ilmu pertanian. Ilmu pertanian. Iya, sama. Oke. Satu prodi. Satu prodi. Berarti di sana satu kelas nggak, Pak? Satu kelas. Satu kelas. Iya, pokoknya bersama-sama di mana-mana gitu. Bersama-sama. Ya, selalu bersama. Selalu berdua. Berarti satu kelas berapa mahasiswa sih, Pak? Ada 13. Ada 13. Teman-teman pada tahu nggak, Pak, awal-awal? Awalnya tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Bahkan promotor saya aja terakhir setelah ketemu baru tahu bahwa kami itu suami istri. Kayak mana nanyanya, Pak, awalnya, Pak? Dapat dari langsung Bapak atau dari teman-teman UMM? Saya ceritakan saja, kemudian begitu saya ketemu, kemudian saya kenalkan, saya bilang ini mantan pacar saya, gitu kan. Kaget. Promotor saya kaget. Baru tahu. Baru tahu. Kenapa nggak bilang dari awal gitu kan? Nah, seperti itu. Karena ini satu kelas, Pak, Bu ini sama Pak Hadi, itu tugas-tugasnya kan seperti apa? Kalau karena ini prodinya sama katanya. Prodinya apa tadi, Pak? Ilmu pertanian. Ilmu pertanian. Nah, gimana? Dokter ilmu pertanian. Gimana untuk tugas-tugasnya nih? Iya, kalau tugas-tugas kan sama gitu ya. Cuman biasanya kalau tugas kelompok kami nggak sekelompok. Karena diatur sama teman-teman jangan sekelompok. Oke. Request gitu kayaknya, Bu. Request. Iya. Jadi tapi tetap saling berbagi gitu maksudnya sumber-sumbernya. Ya, begitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu di rumah sudah berdua, kemudian di kampus berdua, mengerjakan berdua. Jadi sebagai salah satu mungkin teman-teman biar ada variasi ya. Iya. Wajar, Pak ya, wajar. Nah, izin Ibu, Bu ini kemarin lulusnya IPK berapa, Ibu? Alhamdulillah 4,6. Kalau Bapak? Sama. Berarti nanti tinggal wisuda, Pak? Tinggal wisuda. Bulan apa, Pak? November. Berangkat lagi bareng-bareng? Berangkat. Insyaallah. Nah, saya dapat informasi kalau disertasinya Pak Dr. Hadinoto ini tentang burung. Betul. Boleh cerita singkat, Pak, disertasinya, kesimpulannya burungnya tentang apa, penelitiannya di lokasinya, wilayahnya? Baik. Jadi disertasi saya topiknya adalah strategi konservasi burung di berbagai tipe habitat di Kota Pekanbaru. Nah, jadi Kota Pekanbaru ini kalau saya identifikasi ada 6 tipe habitat.
Jadi kami meneliti di 6 tipe habitat. Oke. Jadi sebenarnya latar belakangnya kenapa perlu ada strategi konservasi, karena kita tahu bahwa Provinsi Riau itu konversi lahannya semakin masif. Yang tadinya berupa hutan, berupa vegetasi yang hijau diganti dengan perkebunan, perumahan, Pak ya. Perumahan. Terutama tanaman-tanaman yang sejenis gitu ya, yang mungkin gitu kayak kebun kelapa sawit. Kemudian tanaman industri. Nah, tentu ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan burung. Nah, salah satu tempat yang mungkin masih bisa dijadikan sebagai habitat burung adalah Kota Pekanbaru. Karena secara geografis Kota Pekanbaru itu berada di tengah di Provinsi Riau ini. Betul. Yang dikelilingi oleh beberapa kabupaten yang tanamannya adalah cenderung homogen gitu. Sehingga Pekanbaru akan menjadi salah satu tujuan migrasi lokal lah. Migrasi lokal, burung-burung tadi, habitat burung tadi. Ke Pekanbaru. Karena Pekanbaru masih terdapat ada kawasan konservasi, kemudian masih ada tanaman-tanaman yang boleh dijadikan sebagai tempat mencari makan, seperti ada lahan pertanian, ada kebun karet juga, kemudian juga banyak pohon-pohon buah yang ditanam oleh masyarakat. Nah, untuk mengatasi agar burung ini tetap lestari, perlu ada upaya konservasi. Terutama dari sisi baik itu burungnya sendiri maupun habitatnya. Jadi kami menyusun bagaimana strategi konservasinya agar burung di Kota Pekanbaru itu bisa tetap ada lestari. Tetap ada. Jangan sampai adanya konversi lahan kemudian burung terancam, akhirnya sulit ditemukan. Sulit ditemukan. Yang Bapak temukan di Pekanbaru burung yang masih bertahan, masih ada itu apa jenisnya? Masih cukup. Kalau berdasarkan hasil penelitian saya masih terdapat sekitar 75 jenis burung. 75 jenis burung. Ada di Kota Pekanbaru dari seluruh habitat. Tapi ada khusus jenis-jenis burung yang hampir pada setiap habitat itu ada 8 jenis ya. Ada 8 jenis. Apa yang Bapak ingat? Ada cicak kutilan, ada bondol peki, kemudian ada merbat cerucuk, ada cinenen kelabu, perkutut, tekukur. Kalau saya sering lihat perkutut itu. Gitu. Jadi masih ada 8 jenis yang memang di 6 habitat itu selalu ada. Cuman ada beberapa jenis yang memang perlu habitat yang cukup masih alami gitu ya. Seperti misalnya ada angkareng atau rangkong. Ada beberapa jenis juga yang memang perlu pohon yang cukup besar. Sesuai kebutuhan mungkin habitatnya burung khusus tadi Pak ya. Kalau Ibu gimana Bu untuk disertasi Ibu bidangnya? Saya penelitiannya madu gitu. Jadi madu bukan di madu. Pak, saya tidak mancing loh Pak. Mohon maaf Pak. Jadi kan Provinsi Riau ini alhamdulillah kita kaya gitu sumber daya alamnya. Jadi salah satu daerah yang menghasilkan madu paling banyak di Indonesia itu di Riau. Di Riau. Jadi selama ini kita kenal madu sialang dari hutan Lebalia. Nah, tapi kan kita terjadi kebakaran hutan terus gitu sehingga lembah hutan tadi juga semakin berkurang. Mempengaruhi tadi. Produksinya ya. Iya, enggak ada tempat bersarangnya, makanan berkurang. Nah, sehingga madu itu kan makin langka otomatis harganya mahal. Nah, alhamdulillah masyarakat kita ini menangkap peluang. Jadi beternaklah lebah madu ternak yang di kawasan HTI di kawasan gambut-gambut budidaya Bu ya. Budidaya. Nah, produksinya alhamdulillah itu bertonton gitu. Artinya berhasil nih Bu ya. Berhasil dari segi produksi. Nah, tapi kadang-kala peternak itu panennya tuh cepat gitu. Nah, ini penelitian saya inilah untuk meningkatkan kualitas dan produksi madu ternak tadi. Nah, salah satunya adalah meningkatkan atau panennya itu di umur yang tepat, di waktu yang tepat. Hasil penelitian saya membandingkan 14 hari, 21 hari, dan 30 hari panennya itu. Nah, ternyata yang paling baik itu 30 hari. 30 hari. Jadi kualitasnya itu sudah meningkat, memenuhi standar SNI tapi pada umumnya sudah memenuhi standar SNI. Berarti kalau 30 hari Bu bisa setiap bulan, setahun 12 kali panen gitu kan? Itu. Sebenarnya bisa saja ada 14 hari gitu ya. Tapi
asalkan apa namanya sarang lebah itu udah menutup sendiri oleh lebah gitu, artinya udah matang. Nah, tetapi kalau belum seperti itu, madunya itu madu muda gitu. Nah, ketika mau diekspor atau mau dijual ke industri, tidak diterima karena kualitasnya belum memenuhi standar. Jadi penelitian saya yang bagus itu 30 hari. 30 hari. Nah, kita balik nih Bu ke tentang secara bersama-sama saat ujian terbuka itu pengujinya, profesornya dan ruangannya tetap sama juga? Sama. Ada nggak Bu yang penguji profesornya nggak tahu kalau Bu Eni sama Pak Adinoto ini suami istri? Tadinya ada direktur ikut menguji pascanya. Nah, tapi setelah selesai ucapan terima kasihnya itu Pak Hadi berterima kasih kepada Ibu Eni Swesti, Bu Eni Swesti ketika oh iya. Ucapan terima kasih ya atas saling mendukung. Kaget Bu ya. Ya, kalau promotor kebetulan kami ini sama promotornya. Tiga-tiganya Bu? Iya, tiga-tiganya tim promotor kami sama. Berarti enak lah Bu, Pak, untuk semacam mau bimbingan ke promotornya, ya kan? Tiga-tiganya bareng ya. Ya, jadi banyak hal yang jadi efisien kan? Efisien, iya betul. WA ke saya, otomatis nanti saya sampai nggak usah lagi dia WA. 2 kali ya. Berarti bareng-bareng ini lebih banyak manfaatnya Bu. Ya, alhamdulillah Bu ya. Oke. Bu, ini kan bareng-bareng. Kata-kata orang, banyak orang kalau sekolah dokter tuh agak harus siap meluangkan waktu lebih banyak, meninggalkan waktu untuk keluarga, anak. Itu gimana Pak Adi untuk sebagai kepala rumah tangga untuk mengaturnya itu? Ya kebetulan kami berdua kan sekolah statusnya izin belajar. Jadi selain sekolah kami juga mengajar. Memang disitulah selain itu juga saya di struktural gitu kan. Jadi memang waktunya cukup padat sehingga kita perlu mengatur waktu dari yang ada gitu agar bisa membagi waktu mana untuk mengajar, mana untuk struktural dan mana untuk kuliah gitu. Belum keluarga Pak. Enak. Ya jadi artinya kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Meskipun memang cukup berat ya karena harus juga selain mengatur waktu juga kita harus terus bagaimana kita bisa menyelesaikan studi ini dengan baik gitu dengan tadi berbagai halangan rintangan akhirnya ya itu tadi gitu kami bisa menyelesaikan alhamdulillah. Kalau dari Ibu gimana Bu untuk keluarga nih di luar waktu untuk kuliah, ngajar juga seperti apa Bu? Kalau saya kan alhamdulillah Ibu. Anak berapa Bu? Anak sepasang semua gitu ya, sudah bekerja semua. Berarti agak lebih bebas Bu ya. Jadi tentu saya tugas di urusan rumah tangga dulu, terus di kampus karena tadi izin belajar kan. Tapi alhamdulillah saya kan nggak strukturalnya hanya ketua UP2M jadi terlalu sibuk. Nah kemudian kalau untuk perkuliahan memang disisipkan waktu dipersiapkan waktu untuk S3 itu. Ketika proposal itu saya mungkin 3 jam sehari. Kasih waktu, space waktu Bu ya untuk persiapan disertasi proposalnya ya. Tapi di luar itu saya tetap harus normal lah. Tetap mengerjakannya, nonton apa gitu tetap. Jalan-jalan masih juga Bu, masih kongko-kongko di juga sih Bu ya, ke mall ya. Sedapat mungkin kita harus tetap normal. Ya Bu, kalau misalnya tidak bareng-bareng kan ada yang ditinggal nih kan Bu, Bapak harus misalnya kuliah di Jawa, istri harus di rumah. Nah ini kan bersyukur kayak liburan lah Bu ya, kayak liburan. Bu, boleh tahu nggak Bu, bareng-bareng ini ada nggak enaknya Bu? Atau enak semua? Alhamdulillah sih enak semua. Alhamdulillah. Karena kan kalau saya sendiri yang kuliah dia otomatis dia harus menemani saya kan. Kembalinya begitu kan. Ya ini alhamdulillah sih enak semua. Alhamdulillah Bapak? Iya sama. Nggak ada nggak enaknya Pak? Ya secara umum sih enak semua. Enak semua alhamdulillah. Kalau bilangnya 100% ya enggak ada juga tapi kan hanya sebagian kecil saja. Kalau dilihat dari durasi waktu 2,5 tahun itu kan sangat cepat Bu ya Pak dia bisa selesai. Kemarin waktu kalau teknis kuliahnya seperti apa? Apakah ke Malang itu berapa kali? Dari awal kuliah daftar sampai disertasi kemarin ujian terbukanya?
Ya mungkin karena ini sudah ada MOU ya antara Unilag dengan UMM, jadi UMM juga memfasilitasi bagi mahasiswanya itu tidak menyulitkan. Tidak menyulitkan. Jadi sistem perkuliahannya adalah hibrid. Gitu. Hybrid. Oke. Gitu. Jadi sebagian kita online, kemudian sebagian kita ke sana. Tapi di sananya juga dirapel ya, digabung gitu. Jadi bukan hanya nggak harus kita berkali-kali ke sana. Jadi kami di sana hanya sekitar 2 minggu untuk menyelesaikan mata kuliah yang memang harus offline gitu kan. Dan selebihnya adalah memang online. Dari Ibu? Ya gitu, banyak kemudahan ya. Alhamdulillah kan mungkin karena kerjasama Unilag dengan UMM gitu. Jadi zaman teknologi alhamdulillah ya mereka COVID gitu ya. Jadi kuliah online itu lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Bu, ini memang dari awal komitmen untuk selesai barengnya 2,5 tahun ya? Gimana Bu? Karena kan kadang berbeda. Ya, betul, ya. Yang jelas karena kami kan beasiswa mandiri. Beasiswa mandiri. Beasiswa mandiri artinya dibayar sendiri. Karena dari persyaratan untuk mendapatkan beasiswa kan memang sudah nggak memenuhi ya. Kalau di pemerintahan. Sehingga karena kami punya kemauan, kemudian ya kami usahakan bagaimana secepat mungkin. Karena kalau semakin lama berarti kan semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga kami berusaha bagaimana caranya sih agar kuliah kita bisa menyelesaikan dengan cepat. Beasiswa mandiri itu maksudnya adalah beasiswa bayar sendiri, Pak. Kali Ibu gimana? Sama gitu, saya pikirannya kan kami udah nggak modal lagi. Lama-lama nanti waktu terus berjalan, biaya terus berjalan. Jadi kalau saya prinsipnya apa yang bisa kita kerjakan, selesaikan, ya ditunda-tunda. Kalau saya tuh mengibaratkan diri kami ini sedang naik gunung gitu kan. Jadi kami melangkah selangkah gitu, step by step gitu. Jadi tapi terus gitu. Kalau mungkin ada orang yang masih kuat itu berlari naik gunungnya itu, kami kuatnya berjalan. Terus gitu. Terus nggak berhenti Bu ya. Makanya putus 2,5 tahun ya. Kalau orang awalnya berlari Bu, habis itu di pos 1 dia berhenti 2 jam. Tapi sampai putus juga Bu di atas. Cuman durasinya beda. Kan orang itu berbeda-beda ya, kondisi kemampuan. Caranya Bu ya. Kalau kami karena keterbatasan, jadi harus begitu gitu. Oke Bu, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Ibu di tengah kesibukan. Bisa bareng-bareng kuliahnya dan kami memang berharap hadirnya bareng-bareng. Alhamdulillah datang ke sini dengan bareng-bareng juga. Izin untuk terakhir Bapak kasih motivasi mungkin buat teman-teman Bapak baik di Fakultas Kehutanan maupun di Unilag sendiri biar bisa tipsnya semangat cepat selesai doktornya, apalagi kalau beasiswanya mandiri Pak. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi ini khusus untuk yang dosen yang muda-muda ya. Jadi jangan sampai kalah dengan yang sudah berumur, sudah tua. Seperti kami ini. Agar dalam waktu singkat, dalam waktu tepat bisa menyelesaikan program dokternya. Jadi meskipun memang banyak kegiatan, banyak tugas gitu, kita harus bisa mengatur waktu. Agar kita bisa semua berjalan. Mungkin itu. Ibu gimana Bu ini? Kalau saya sih tentu mendoakan teman-teman saya yang masih sedang berjuang, merasakan betul perjuangan kita gitu. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain lancar juga gitu. Terus ya itu santai aja gitu, jangan terlalu terbebani gitu. Nanti semua akan berakhir waktunya. Siap. Oke. Terima kasih Bu Dr. Eni Suhesti dan Bapak Dr. Hadinoto atas waktunya dan cerita-cerita singkat, hiburannya dan motivasinya. Mudah-mudahan nanti tinggal menghadiri wisuda di bulan November. Kami sangat senang mengundang Bapak di sini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih dalam dengan hal-hal dan tema yang berbeda. Tentu ini dalam rangka juga mempercepat visi Unilag Unggul 2030. Demikian Sobat Unilag atas bincang kita di hari ini dengan Bapak Dr. Hadinoto dan Ibu Dr. Eni Suhesti. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain waktu dengan program dan tema-tema yang berbeda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.